Kematian seorang diplomat Kementerian Luar Negeri Kemlu RI, Arya Daru Pangayunan, usia 39 tahun masih menyisakan misteri. Pria asal Sleman, Yogyakarta, lulusan Universitas Gadjah Mada ditemukan tak bernyawa di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Arya Daru ditemukan dalam kondisi mengenaskan di atas kasur. Kepala korban dililit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Kondisinya, pintu kamar korban menggunakan smart lock yang seharusnya tidak bisa sembarangan orang keluar masuk. Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi mengatakan sidik jari Arya Daru terdeteksi di permukaan lakban. Selain itu juga mengamankan 2 kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi. Dan baru-baru ini beredar rekaman CCTV menghadap ke kamar korban yang memperlihatkan aktivitas terakhirnya malam hari sebelum keesokan harinya ditemukan tewas. Lantas untuk tolak lupa, apa saja deretan kasus hukum janggal di Indonesia? Mari kita bahas. Pertama, kasus Akseina, Universitas Indonesia. Misteri kasus kematian Akseina Ahadori, usia 19 tahun, mahasiswa Universitas Indonesia, ditemukan meninggal dengan jenazah mengambang di Danau Kenanga UI, Depok, Jawa Barat pada 25 Maret 2015 sekitar pukul 9 pagi. Masih belum terpecahkan. Hingga kini, jenazah ditemukan oleh seorang mahasiswa UI bernama Roni. Saat ditemukan, jenazah mengenakan tas yang berisikan sejumlah batu di dalamnya. Diduga digunakan pelaku untuk menenggelamkan korban. Pada 7 April 2015, polisi menemukan tulisan tangan yang diduga milik Akseina di dinding indekos korban di Wisma Widya Gang H. Usman, Kukusan, Depok. Tulisan yang ditemukan polisi berisi pesan, "Will not return. For please don't search for existence. My apologies for everything." Kasus ini sempat hening sampai pada tahun 2022 pihak kepolisian berjanji akan membentuk tim khusus. Namun Mardoto selaku ayah dari Akseina kembali ke kantor polisi menagih janji tersebut untuk kembali menyelidiki kasus ini. Namun belum ada kejelasan perkembangannya hingga April 2023 mengusut ulang kasus kematian Akseina pada tahun 2024. Namun upaya tersebut masih belum membuahkan hasil dan pelaku serta penyebab kematian Akseina masih menyisahkan tanda tanya. Kedua, kasus Munir, kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib yang terjadi pada 7 September 2004 silam di dalam pesawat Garuda Indonesia penerbangan 974 dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda. Ia meninggal dunia akibat diracun dengan senyawa arsenik yang dicampurkan dalam makanan dan minuman. Meskipun beberapa orang seperti Polikarpus, Indra Setiawan, dan Rohainil Aini telah dihukum sebagai pelaku lapangan, dalang intelektual di balik pembunuhan Munir belum pernah secara tuntas diungkap oleh pemerintah. Nama Maijen Purnawirawan TNI Mukdi Purwo Pranjono sempat ditetapkan sebagai tersangka, namun kemudian dibebaskan. Terdapat kejanggalan dalam proses pengungkapan dokumen hasil investigasi TPF Munir yang dibentuk oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Dokumen ini diduga tidak dapat ditemukan atau disembunyikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan putusan PT UN. Sejumlah organisasi dari penggiat HAM mengkritik kurangnya kemauan politik dari pemerintah untuk menuntaskan kasus Munir. Ketiga, kasus kematian Afif Maulana. Kasus meninggalnya Afif Maulana usia 13 tahun, seorang anak di Kota Padang, Sumatera Barat. Kuasa hukum dan keluarga mendapat kesaksian bahwa korban yang merupakan siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 5 Padang itu disiksa polisi. Dan di sisi lain, kepolisian memberi keterangan yang berbeda. Jasad Afif ditemukan mengambang oleh warga di sungai atau Batang Kuranji di bawah jembatan Jalan Bypass kilometer 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji. Pada tubuh Afif terdapat luka-luka lebam di sejumlah bagian. Investigasi dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang, kuasa hukum keluarga Afif, didapati fakta bahwa Afif dan beberapa rekannya dituduh akan melakukan tawuran. Lantas disiksa oleh anggota Sabara Polda Sumbar yang berpatroli pada Sabtu 8 Juni 2024 malam hingga Minggu dini hari. Salah satu rekan korban yang juga ditangkap dengan berjarak 100 hingga 200 meter dari jembatan itu mengaku melihat Afif sempat berdiri dan dikelilingi oleh anggota Polda Sumbar yang memegang rotan
Setelah itu, dia tidak pernah lagi melihat Afif, kata Direktur LBH Padang, Indira Suryani. Polisi menegaskan tidak mengetahui keberadaan Afif, meskipun sepeda motor milik almarhum disita. Kepala Polda Sumbar Inspektur Jenderal Suharyono dalam konferensi pers di Polresta Padang pada Minggu 23 Juni 2024 memaparkan, pada hari tersebut ada 30 personil Polda Sumbar berpatroli untuk mencegah tawuran pemuda di Padang. Polisi menangkap 18 remaja, bahwa dalam penyelidikan terhadap 18 orang yang diamankan, tidak ada yang namanya Afif Maulana. Tapi Suharyono menegaskan ada pengakuan dari salah seorang rekan almarhum bernama Aditya, rekan yang membonceng almarhum saat dikejar polisi. Aditya mengaku sempat diajak terjun ke sungai oleh Afif, tetapi dia menolak. Keempat, kasus Nenek Asyani. Kasus Nenek Asyani adalah sebuah kasus hukum kontroversi yang menarik perhatian publik di Indonesia pada tahun 2015, di mana seorang nenek berusia 63 tahun dari Situbondo, Jawa Timur dituduh mencuri 7 batang kayu jati milik perum perhutani dengan ukuran 1,5 meter dengan diameter 5 hingga 6 cm. Kala itu, Nenek Asyani bersikeras bahwa kayu tersebut berasal dari lahannya sendiri yang diperoleh dari peninggalan almarhum suaminya sekitar 6 tahun sebelumnya. Bahkan, usai vonis bersalah dijatuhkan, Nenek Asyani sempat meminta untuk disumpah pocong untuk membuktikan kebenarannya. Namun pengadilan menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah dengan subsidi 1 hari kurungan pada 15 April 2015. Namun penahanannya ditangguhkan setelah Bupati Situbondo menjadi penjamin. Kasus Nenek Asyani dianggap sebagai potret supremasi hukum yang ringkih dan menyoroti isu keadilan bagi masyarakat miskin. Kelima, kasus Nenek Mina. Kasus Nenek Mina adalah peristiwa hukum yang menarik perhatian publik di Indonesia pada tahun 2009. Nenek Mina seorang wanita tua yang bekerja sebagai pemetik kedelai di perkebunan PT Rumpun Sari Antan RSA. Didakwa bersalah mencuri 3 buah kakao dari perkebunan tempatnya bekerja untuk ditanam di kebunnya sendiri. Meskipun nilai barang yang dicuri sangat kecil dan Nenek Mina mengakuinya serta telah meminta maaf, kasus ini tetap diproses hingga pengadilan. Nenek Mina didakwa melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian dan dituntut hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus ini menarik perhatian lantaran Nenek Mina tidak didampingi penasehat hukum selama persidangan. Kasus Nenek Mina menjadi contoh kasus yang membuka mata publik tentang pentingnya restoratif justice, sehingga melalui kasus ini mendorong lahirnya peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Keenam, kasus Novel Baswedan. Tentu kita sama-sama tahu bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyidik KPK pada tahun 2017 menimbulkan kejanggalan lantaran prosesnya membutuhkan waktu 3 tahun serta timbulkan kontroversi ketika jaksa menuntut hukuman 1 tahun penjara bagi 2 pelaku yang merupakan anggota polisi aktif pada sidang 11 Juni 2020. Novel Baswedan disiram air keras saat pulang dari masjid di dekat rumahnya yang mengakibatkan luka bakar parah di wajah dan melemahkan fungsi mata kirinya hingga 95%. Jalannya proses hukum pada kasus ini, Polri baru memeriksa Novel pada 14 Agustus 2017. Jarak 4 bulan setelah kasus penyerangan dengan alasan tidak ada rekaman CCTV yang dengan jelas menangkap wajah pelaku, Polda Metro Jaya baru merilis sketsa 2 wajah terduga pelaku pada 24 November 2017. Tak kunjung menemui jalan terang, pengacara pihak keluarga dan Novel sendiri melaporkan kasusnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada Januari 2018. Dalam laporan itu, Komnas HAM meminta Kapolri membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF. Berdasarkan laporan TGPF, penyerangan terhadap Novel berkaitan dengan penanganan perkara yang ditangani Novel. Perkara yang dimaksud yakni korupsi KTP elektronik, korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, korupsi mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nur Hadi, korupsi mantan Bupati Buol, Sulawesi Tengah,
hingga korupsi Wisma Atlet. Bahkan untuk mengusut kasus ini, Polri kala itu juga membentuk tim teknis lapangan yang dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Lalu pada Desember 2019, polisi berhasil menangkap dua pelaku, Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis, yang diketahui merupakan perwira polisi aktif dan menyerahkan diri. Jaksa penuntut umum mengungkapkan terdakwa penyerangan Novel Baswedan mendapat cairan asam sulfat H2SO4 dari pol angkutan mobil Gegana Polri. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 11 Juni 2020, jaksa penuntut umum menuntut hukuman 1 tahun penjara kepada kedua terdakwa. Namun seiring berjalannya proses hukum yang dijalani, majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Rahmat Kadir dan Roni Bugis yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Semoga dari berbagai kasus hukum yang dinilai janggal dapat menjadi pembelajaran kita bersama. Menurut kalian, kasus hukum apa lagi yang dinilai janggal di Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar.